Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para hadirin hadirat ikhwati wa akhwati fillah, alhamdulillah berkat taufik Allah semata hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan umur kita setelah badai Covid melanda, dan ya dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagian menjadi bagian daripada sejarah yang telah berlalu. Allah wafatkan mereka dengan sebab Covid, sementara kita semua masih Allah berikan kesempatan hidup. Ada yang terkena dan selamat, ada yang tak kena, walhamdulillah. Tentunya ini adalah merupakan bagian dari nikmat Allah yang harus benar-benar kita manfaatkan. Kata Nabi kita, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, baik amalannya. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah salah seorang sahabat menceritakan tentang mimpinya. Ada dua orang sahabat Nabi yang masuk Islam sama, hijrah bersama. Ya, mereka berjihad bersama, namun yang satu lebih dahulu mati, wafat, syahid fi sabilillah. Adapun yang lain ya wafatnya setelah setahun daripada kematian sahabatnya. Maka ada yang bermimpi melihat kondisi mereka berdua begitu jauhnya. Ya. Yang satu begitu tinggi kedudukannya, yang satu di bawahnya. Padahal mereka sama berjihadnya, sama Islamnya, ya sama-sama mati syahidnya. Bedanya yang satu lebih dahulu, yang lain matinya belakangan. Maka sahabat Nabi bertanya, ya mengapa yang dilihatnya berbeda? Maka Nabi mengatakan, bukankah sahabatnya itu melaksanakan sholat lebih banyak daripada sahabat yang lain? Dia banyak sholat, dia berpuasa. Bukankah dia menemukan puasa Ramadan? Ya, bukankah dia lebih banyak berzikir dan semacamnya? Dengan itulah Allah SWT lebih tinggikan derajatnya. Maka ya Allah berikan kepada kita sisa umur ini, hendaklah kita gunakan untuk berbuat taat. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah meninggal dunia dengan sebab Covid di antara kita. Allah angkat derajat mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kebaikan. Apapun sebabnya, kita yakin pasti kematian akan datang menjemput kita. Ya, dan insyaallah tabaraka taala orang mukmin yakin bahwasanya apa yang Allah tentukan itulah yang terbaik baginya. Banyak orang yang benci kematian, padahal kematian lebih baik baginya. Banyak orang yang membenci kemiskinan, padahal kefakiran itu lebih utama baginya. Kita tidak mengetahui, hanya Allah yang tahu. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadikan menyukai sesuatu itu buruk bagi kalian. Ikhwatil ahibatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersisa pembahasan tentang sifat hasad yang telah kita jabarkan pada bulan lampau. Ya. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab mukhtasarnya, faslun fi sababi kathratil hasad. Ya. Ibnu Qudamah ya. Sebab mengapa terjadinya banyak ya sifat-sifat iri dan dengki ini. Wa alam annama yakthurul hasadu baina aqwamin takthuru bainahumul asbab allati dzakarnaha. Sebab hasad itu terjadi di antara sebagian manusia dengan sebab-sebab yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa yaqa'u dzalika ghaliban bainal aqran. Biasanya sebab hasad itu akan senantiasa terjadi antara ya orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama, profesi yang sama. Ya. Wal amsal yang memiliki banyak kesamaan, wal ikhwah. Ya. Kadang-kadang antara saudara-saudara, sebagaimana terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya.
Mereka iri Yusuf lebih dicintai oleh Nabiullah Yaqub. Wa banil am, terkadang antara sama-sama anak paman dengan sepupu muncul hasad, melihat sepupunya lebih maju usahanya dan seterusnya. Lianna sabab at-tahasud tawarudu al-aghrad ala maqasid yahsulu fiha fayathuru at-tanafur wa tabaghud. Karena biasanya sebab daripada hasad itu adalah berbagai macam bentuk tujuan-tujuan yang orang berserikat untuk memperolehnya, mendapatkannya, sementara tak semuanya dapat. Ya, karena itulah kita tak pernah hasad dalam melihat bintang. Semua kita tak pernah hasad dengan sahabat kita yang melihat bintang, dia lihat bintang loh. Karena semuanya kita berserikat, bisa melihatnya, tak perlu kita berusaha payah. Ya, muncul hasad itu karena hal ini tak dapat dimiliki oleh semua orang. Ya, kekayaan contohnya, tak semua orang kaya. Ya, ilmu, tak semua orang berilmu. Kedudukan, tak semua orang berkedudukan, berpangkat. Ya, kan itulah muncul hasad. Walidzalika tara al-alima yahsudul alim dunal abid. Karena itulah kau lihat orang alim itu hasadnya kepada orang alim sepertinya. Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah datang ke negeri Bukhara. Subhanallah. Ya, begitu banyak orang-orang yang datang menemui majelisnya, sehingga ada salah seorang alim ulama di sana merasa tersaingi dengan Imam Bukhari rahimahullah. Muncullah sifat hasad. Allahu Akbar. Jadi hasad ini bahaya. Tak melihat manusia siapapun dia, bisa mengenai orang alim. Ya. Kemudian muncullah berbagai macam isu-isu Imam Bukhari rahimahullah, menyelisihi manhaj salaf, akidahnya menyimpang dalam perkara at-talaffuz bil Quran. Apa hukum bertalaffuz? Apa hukum melafazkan Quranul Karim? Apakah dia makhluk ataupun bukan makhluk? Dan tentunya di sini ada syubhat. Imam Bukhari hanya menjawab bahwasanya af'alul ibadi makhlukah. Perbuatan hamba itu semuanya makhluk. Kata-kata lafaz dalam bahasa Arab bisa bermakna malfuz, apa yang diucapkan. Yang malfuz yang diucapkan kalamullah, dia tidak makhluk. Tapi lafaz hamba, suaranya yang dia perdengarkan ini makhluk. Karena itulah butuh rincian. Sementara persoalannya umum, general. Imam Bukhari hanya mengatakan af'alul ibadi makhlukah. Perbuatan hamba itu semua makhluk. Suara kita ini makhluk, yang kita suarakan kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya difitnah oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dalam bab ini berpaham-pahamnya Jahmiyah, tersebar fitnah sehingga marahlah orang tersebut dan dia berkata, siapa yang hadir di majlis Bukhari jangan hadir di majlisku ini. Silakan angkat kaki. Subhanallah, marah dia. Imam Muslim rahimahullah ada di situ berguru dengan laki-laki ini dan dia banyak mengambil riwayat daripada laki-laki ini. Akhirnya Imam Muslim berdiri, dia hantarkan semua hadis-hadis yang diambil dari guru ini, diserahkan kepadanya. Nah, Tuan Guru. Kemudian dia pergi tinggalkan majlis ini, bergabung sama Bukhari rahimahullah. Sampailah perkara kepada penguasa, Imam Bukhari akidah menyimpang. Sampai akhirnya Imam Bukhari terusir, subhanallah, meninggal di tengah jalan dalam keadaan terusir. Dalam perjalanan itu dia tulis akidahnya, dia tulis buku Khalqu Af'alil Ibad. Bahwasanya apa yang diperbuat hamba itu makhluk, membantah apa yang difitnahkan tentang dirinya. Setelah dia meninggal namanya harum sampai saat ini. Nama musuhnya tak terdengar, subhanallah. Begitulah selalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pun demikian. Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abi Du'ad, sama-sama Ahmad namanya, yang satu tenggelam di dalam sejarah dengan kesesatannya, walaupun dia yang menguasai dinasti Bani Abbas sampai ke dalam istana semua dipengaruhi oleh Ahmad bin Abi Du'ad, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara bertahun-tahun. Tapi akhirnya Allah tunjukkan Ahmad bin Hanbal naik menjadi bintang di langit, dilihat oleh seluruh manusia kekal.
Ahmad Abi Duat tertimbun, tenggelam dalam lipatan-lipatan sejarah. Subhanallah. Maka kata beliau, orang alim itu biasanya hasad dengan orang alim. Dunal abid, dia tidak akan hasad kepada ahli ibadah. Wal abidu yahsudul abida. Dunal alim sebaliknya pula orang yang ahli ibadah akan iri kepada orang ahli ibadah semacamnya. Wa tajiru yahsudut tajir. Pedagang biasanya akan iri kepada pedagang. Pedagang herbal irinya kepada pedagang herbal semacamnya. Penjual madu irinya kepada penjual madu sepertinya. Wal iskafu yahsudul iskaf. Tukang sepatu biasanya iri kepada tukang sepatu. Wala yahsudul bazzara. Jarang-jarang tukang sepatu itu iri kepada petani, penanam gandum, penanam padi. Jarang. Illa an yakuna sababun akhar, kecuali ada sebab lain. Ya, lianna maqsada kulli wahidin min haula ya ghairu maqsadil akhar. Karena tentunya berbeda tujuan masing-masing. Tukang sepatu jelas targetnya sepatu, petani gandum berbeda. Ini ulama, ini ahli ibadah, masing-masing berbeda, maka tak ada di situ iri mengiri. Kecuali ada sebab lain. Fa asul adawa, asal muasal kenapa terjadi permusuhan ini adalah at-tazahum ala ghardin wahid. Karena mereka berebut untuk suatu hal yang tak bisa dibagi, al-ghardin wahid. Ya, cuma satu dia. Ya, kalau saya katakan ini siapa yang mau jam saya? Semuanya berhak. Ya, akhirnya apa? Ayo silakan ambil. Semua itu akan datang, berebutlah itu. Dalam perebutan tersebut, ini contoh saja. Ini jam nggak ada harga nih. Contoh saja. Ya, kita rubahlah misalnya, nggak usah jam lah. Ya, handphone yang tipe terbaru. Siapa mau ambil silakan ambil. Berebutlah antum, karena handphone cuma satu. Sikut-sikutan. Siapa jadi imam akan kubelikan mobil yang paling bagus, merek paling terbaru, yang budgetnya 2 miliar. Siapa yang jadi imam besok subuh? Kira-kira gimana? Apa jadinya? Mungkin tak jadi sholat. Berantuk, berebut, tolak-tolak. Anakku mau jadi. Contohlah, lihatlah, mencium Hajarul Aswad. Berebut enggak orang? Berebut. Kenapa? Cuma satu. Ya. Wal gharadul wahidu la jama'u mutabaidain. Ya, tentunya satu tujuan, satu perkara ini, andai kata mereka berjauhan pada asalnya, tentu ya tak akan dapat mengumpulkan orang yang berjauhan untuk mengambil satu benda ini. Idla rabitata baina syakhsaini fi baldain. Ya, orang alim misalnya di satu negeri biasanya tidak akan iri kepada orang alim di negeri lain biasanya, karena masing-masing punya wilayah masing-masing biasanya. Wala yakunu bainahuma muhasadah. Biasanya masing-masing orang di tempatnya masing-masing. Ini orang alim di negeri Indonesia, ini orang alim di negeri Malaysia, ini alim di negeri Singapura. Biasanya masing-masing mereka tidak ada hasad karena jauh. Masing-masing punya wilayah. Kecuali illa man ishtadda hirsuhu 'alal jah. Kecuali orang yang gila kekuasaan, dia tak mau ada orang lebih alim daripada lebih top. Ya. Fa innahu yahsudu kullaman fil alam mimman yusahimu fil al-khislati allati yufakhiru biha. Kalau orang bersangatan sifat mau topnya, mau hebatnya, mau tertinggi di dunia, maka orang alim dimanapun pasti dia akan iri kepadanya. Subhanallah, ini yang sudah berlebihan. Ya. Wa man sya'u jami'i dzalika hubbud dunya. Inilah dia. Kata beliau, pangkal daripada semua perkara ini gara-gara hubbud dunia. Terjadi perebutan ini karena ambisi kepada dunia. Terjadi hasad satu sama lain karena hubbud dunia. Fa inna dunya hiya allati tadhiqu 'alal mutazahimin. Dunia ini sempit. Karena itulah banyak yang diperebutkan di dunia ini. Wa amal akhirah, kata beliau, adapun negeri akhirat, fala dhiqa fiha, ya luas, tak sempit. Tak ada kita yang berebut mau salat isya di sini tolak-tolan, semua datang biasa. Ini akhirat ini. Ya.
Kecuali kalau ada sesuatu yang diperebutkan dunia, ya, di masjid mungkin kita berebut. Ada pembagian sembako, mungkin berebut ke masjid. Ya, tapi kalau sholat, silakan. Rahmat Allah luas, datang semua. Tak ada yang dia sholat loh, nggak ada iri. Ini perkara akhirat. Fa inna man ahabba ma'rifatallahi ta'ala wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa malakuta ardihi wa sama'ahu lam yahsud ghairahu idza arafa dhalik. Kata beliau ini sebagai contoh. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang ingin mengenal Allah, memiliki ma'rifatullah, ingin mengenal malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, memiliki ilmu tentang kerajaan Allah, langitnya, buminya, dia tak akan pernah merasa iri dengan orang lain yang ingin mengetahui sepertinya. Ini antum semua belajar sama nih, belajar tentang kitab Mukhtasar, tak ada yang iri. Ya, subhanallah. Semuanya duduk sama-sama. Tak ada yang saling berdesak-desakan. Subhanallah. Karena semua bisa dapat bagian. Karena akhirat itu luas. Ilmu tentang Allah itu begitu luas. Samudra. Subhanallah. Ya, masing-masing orang berjalan di atas samudra tersebut sesuai dengan kapalnya besar kecilnya. Ya, semakin besar kapalnya semakin cepat jalannya. Semakin besar ilmunya tentang Allah semakin tinggi derajatnya. Ya. Lianna al-ma'rifata la tadiqu 'ala al-'arifin. Karena ilmu tersebut tak pernah sempit bagi orang lain yang mau tahu. Ini saya sekarang ini sedang bagi-bagi apa nih? Ilmu. Saya tak bakhil. Ini saya berikan kepada antum semua ilmu. Coba saya bagi-bagikan sembako, tak dapat semua nih. Apalagi kalau bagi-bagikan uang. Subhanallah. Karena itulah tak ada yang iri, semua ambil bagian. Ya. Balil ma'lumul wahidu ya'rifuhu alfi alim. Bahkan satu ilmu boleh saja 1.000.000 orang mempelajarinya, mengetahuinya. Subhanallah. Dia tak akan merasa iri. Wa yafrahu bima'rifatihi ghairuh. Dia tak akan merasa iri ada orang lain bergembira dengan ilmu tersebut. Falidzalika la yakunu baina ulama'id dini muhasadah. Karena itulah hakikat ulama-ulama agama seharusnya mereka tak perlu hasad, tak perlu mereka memiliki sifat iri dengki. Ini perkara akhirat. Ya, intinya bagaimana sampai hidayah, baik hidayah sampai dari mulutmu, dari mulut orang lain, dari siapapun juga sahabatmu, yang penting sampai. Ketika disampaikan orang-orang lain, tak ada yang berkurang daripadamu. Mengapa harus iri? Sebagaimana dokter, si fulan pasien berobat ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, yang penting dia berharap dengan perantara dokter kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, lianna maqsudahum ma'rifatullah subhanahu, karena tujuan mereka adalah mengenal Allah. Wa huwa bahrun wasi', dan ilmu mengenal Allah samudra yang luas. La dhiqa fi, tidaklah dia merupakan sesuatu yang sempit. Samudra tak perlu kita ya berdesak-desakan untuk mengarungi samudra. Kenapa? Samudra itu luas. Coba kolam renang. Hari libur kadang-kadang nengok orang ramai pusing kepala kita. Karena kecil, sempit. Kadang-kadang ditutup, udah tak bisa lagi masuk, penuh. Dunia samudra ma'rifatullah luas. Ya. Wa gharduhum al-manzilata indallah. Dan mereka itu semua tujuannya dalam ilmu tersebut bagaimana supaya mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wala dhiqa fima indallah. Rahmat Allah luas, tidak sempit. Apa yang Allah janjikan itu luas, tak sempit. Surga Allah itu luas, tidak sempit. Ya, lianna ya ajala ma indallah minan na'imi ladzata liqa'ih. Karena hakikat daripada ya apa yang Allah janjikan di sisinya itu
berupa kenikmatan, nanti kita akan dapat rasakan kelezatannya bukan sekarang, nanti tatkala kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaysa fihi mumana'ah wala muzahama. Untuk sampai ke sana, sampai kepada kecintaan Allah, sampai kepada keridhaan Allah, tak perlu kita berdesak-desakan. Subhanallah. Tapi kalau anda kata usaha dunia, ya sempit. Apapun usaha dunia, kalau dia sudah bagus pasarnya, akan muncul pesaing baru. Ini hukum dunia. Ya, kau buat produk yang bagus, apakah dia kuliner, apapun juga bagus, muncul pesaing-pesaing baru. Kau buat travel, muncul pesaing baru, apapun juga. Ini dunia sempit. Subhanallah. Wala yadiqu ba'dhan nadirina ya ala ba'dhin bal yazidul unsa bi kathratihim. La yadiqu ba'dhan nadirina ala ba'dhin. Tak perlu merasa iri dalam masalah ini. Untuk mencapai takwa, ya, untuk mencapai kedudukan di sisi Allah, tak perlu kita iri. Semua kita bisa berlomba mencapai Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di sisinya. Karena itulah Allah suruh kita berlomba, wasari'u, bergegaslah, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian. Masing-masing kita Allah berikan kemampuan untuk mencapai derajat yang tinggi. Bahkan dengan rahmat Allah, Allah bukakan pintu-pintu yang banyak supaya kita sampai kedudukan kita di sisi Allah. Ya, yang tak punya ilmu silahkan berbakti dengan yang lain, bisa dengan berzikir, ahlu zikir, ahlu salat, ahlu siyam, banyak puasa. Masing-masing Allah berikan pintu baginya untuk dekat kepada Allah. Ada seorang ahli ibadah kirim surat kepada Imam Malik, mengajak Imam Malik beribadah sepertinya, beruzlah, menyendiri, berkhulwat. Ya, kata Malik rahimahullah, sesungguhnya Allah telah membukakan banyak pintu-pintu kebaikan. Sungguh pintu kebaikan yang aku sedang hadapi ini, menyebarkan ilmu, aku rasa tak lebih rendah daripada apa yang engkau lakukan. Semua kita dalam kebaikan, kata Imam Malik rahimahullah. Ya, apa yang Allah bentangkan kepadamu itu jadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak harus dengan harta. Dan rahmat Allah, Allah bukakan banyak pintu-pintu yang banyak. Ya, orang-orang fakir miskin datang kepada Nabi, iri kepada orang kaya, mereka banyak berinfak, banyak bersedekah. Apa kata Nabi? Mau kalian amalan yang jika akan amalkan mengalahkan mereka semua, bahkan mengalahkan orang yang dahulu, mengalahkan orang belakangan. Kata mereka, tentu ya Rasulullah. Hendaklah kalian selepas solat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Itu lebih utama daripada amalan apa-apa yang diperbuat orang sebelum kalian ataupun orang-orang yang setelah kalian. Maka sahabat-sahabat itu pun senang, karena mereka merasa bisa menyaingi, mengalahkan orang-orang kaya. Ternyata orang kaya dengar juga, mereka mengamalkan yang sama. Kembalilah orang miskin datang, ya Rasulullah, mereka dengar apa yang kami dengar, mereka amalkan apa yang kami amalkan. Kata Nabi, itulah karunia Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, mereka seperti kalian juga berzikir, cari yang lain yang Allah bukakan baginya. Salat sunnah, perbanyak salat sunnah. Ya Allah bukakan baginya puasa sunnah, silahkan kerjakan puasa sunnah. Ya Allah bentangkan bakti kepada orang tua, jalan menuju Allah, bakti kepada orang tua. Yang Allah bentangkan baginya ilmu, sebarkan ilmu. Allah bentangkan baginya harta, manfaatkan harta. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu iri. Untuk mencapai takwa tak perlu iri. Kalau titel dunia ya payah. Berebut orang untuk mencapai titel dunia, tapi titel takwa tak perlu kita berebut untuk mencapai titel takwa. Semua orang terbuka baginya peluang. Karena itulah tidak ada padanya bab hasad dan iri. Subhanallah. Ya, illa annahu idza qasada al-ulama'u bil ilmi al-mala,
Lain ceritanya kalau ulama itu tujuannya bukan Allah, bukan mengenal Allah, bukan negeri akhirat, tujuannya adalah harta wal jah, kedudukan agar dia menjadi orang yang terkenal, dai 1 miliar umat, dai viral, nomor 1 kalau diklik namanya nomor 1 dia, paling banyak followernya. Tujuannya adalah jah, kedudukan. Ketika ini menjadi tujuan, tahasadu, mulailah mereka saling hasad. Kalau tujuannya akhirat, tak perlu hasad. Wal farqu bainal ilmi wal mal, tentunya berbeda antara ilmu dan harta. Harta orang berebut karena terbatas, ilmu luas. Annal mala la yahillu fi yadin, ya fi yadin ma lam yartahil an yadin ukhra. Yang namanya harta itu kalau ada di tangan kita ini tak akan pindah ke tangan yang lain kecuali kita berikan ke dia. Pindahlah ke dia, habis di kita. Karena itulah orang berinfak, bersedekah, pikir-pikir. Ketika dia keluarkan harta tersebut pindah ke tangan orang lain, berarti tak ada lagi di tangannya. Karena itulah orang berhitung, ya. Berbeda dengan ilmu. Kata beliau, wal ilmu mustaqirrun fi qalbil alim. Ilmu itu terhujam dalam dada seorang yang alim. Wa yahullu fi qalbi ghairihi bi ta'limihi min ghairi an yartahila an qalbihi. Ilmu yang dalam hatinya ini terpendam, terhujam, bisa dia pindahkan kepada yang lain, orang lain daripada murid-muridnya, tanpa harus menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya. Ya, orang alim dia tak takut menjabarkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu semakin disebar, semakin banyak yang menerima, ilmu itu tak akan pernah meninggalkan apanya? Dirinya. Tapi kalau harta semakin banyak dia sebar, semakin berkurang, habis. Subhanallah. Ya. Wala nihayata lahu, bahkan tak habis-habis, berikan terus ilmu, sampaikan. Ya. Faman awwada nafsahu al-fikra fi jalalillah, barang siapa yang membiasakan dirinya memikirkan keagungan Allah, wa 'azamatihi wa mulkihi, memikirkan kebesaran Allah, kerajaannya, sara dzalika indahu aladza min kulli na'im, berubahlah ya apa yang dia rasakan itu ilmu mengenal Allah, ya ilmu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang paling lezat yang dia rasakan. Berzikir kepada Allah menjadi sesuatu kenikmatan yang paling nikmat dia rasakan. Subhanallah. Karena itulah sebagian orang itu, ya sebagaimana orang bercandu berbuat kemaksiatan, sebagian orang itu bercandu untuk berbuat kebaikan. Menimba ilmu ini bercandu loh. Kalau sudah mendarah daging di antum nih menimba ilmu, kalau tak datang ke kajian sakit. Kenapa? Di situ dia dapatkan kelezatan. Kalau antum masih malas-malas berarti belum kuat itu. Harus diperkuat. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin divonis dokter, saya ini nggak bisa ngajar nih. Ini kondisi saya butuh istirahat. Beliau kena kanker leher. Jadi di Jeddah dia katakan, dokter saya istirahat. Anda nggak bisa ngajar nih. Ini ada jadwal saya ngajar di Masjidil Haram. Ya, kata dokter tersebut nggak bisa, saya harus istirahat. Saya itu istirahatnya dengan mengajar. Saya tersiksa seperti ini. Kalau kau izinkan saya mengajar, saya akan istirahat dengan mengajar. Dihantar ke Masjidil Haram. Dalam bilik dia menyampaikan kajian. Kenapa? Di situ kelezatannya. Ini bercandu ini. Bukan hanya keburukan bercandu, bukan hanya narkoba orang tergila-gila dengannya, enggak. Kebaikan bercandu. Kalau kita biasakan
menjadi darah daging, menimba ilmu, menyampaikan ilmu itu bercandu, berinfak itu bercandu. Kalau kau sudah biasa tiap hari berinfak, kau tak berinfak pusing kepalamu. Subhanallah. Enggak percaya? Coba. Subhanallah. Bismillah. Allahu Akbar. Ya, maka menurut mereka ini yang paling nikmat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sudah bercandu berzikir ba'da subuh sampai naik matahari sepenggalah, baru tinggalkan masjid. Murid yang Bukhari bertanya, "Syekh, ini enggak pernah saya tinggalkan, mengapa?" Dia bilang, "Hadza quti, ini sarapanku." Sarapan kita lontong, pecal. Sarapan beliau zikrullah. Kalau ku tinggalkan ini lemah tubuhku. Kita berzikir itu yang lemah, mata pun ngantuk. Nimba ilmu berat. Subhanallah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, iya, kebaikan itu bercandu. Maksudnya ketika mendarah daging, stres gak dia berbuat baik. Masalahnya kita hanyalah bagaimana membiasakan berbuat kebaikan, dan itu butuh waktu. Membiasakan menimba ilmu ini butuh waktu. Coba terus. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Masih lemah-lemah, tambah lagi setahun. Lemah-lemah, tambah 2 tahun. Lemah-lemah, tambah 3 tahun. Kalau sudah mendarah daging, sudahlah. Kalau enggak ada gajian, stres. Kalau enggak ngisi gajian, stres. Pandemi kemarin stres enggak antum? Jujur, stres enggak? Stres. Enggak ada kajian. Stres kita, subhanallah. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai kembali marak kajian. Bukankah antum stres nggak sholat di masjid? Stres, dengar masjid, dengar azan, sholat di rumah. Ih, stresnya. Kenapa? Bercandu kita jamaah, nangis kita. Ya Allah, betapa indahnya sholat di masjid, kami diharamkan ya Allah. Karena dosa-dosa kami, nangis kita. Kenapa? Sudah bercandu. Demikian juga dengan kelezatan ma'rifatullah. Ya, li'annahu lam yakun mamnu'an anhu wala muzahiman fihi. Ya. Karena untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang Allah, tak ada orang yang terlarang mempelajarinya. Semua orang silakan, gratis. Subhanallah. Sebagian ilmu, apalagi ilmu dunia, tak keluar uang, tak bisa. Ya, untuk mempelajari satu racikan makanan saja kursus. Kau berani bayar 2 juta, saya beri ilmu nih. Bagaimana memasak yang bagus. Subhanallah. Pelatihan ini, pelatihan itu. Ada pendaftarannya enggak? Bayar uang enggak? Kadang tempat di hotel. Kadang-kadang ajaib, pelatihan sholat pun harus di hotel. Pelatihan sholat di hotel, ya Allah. Orang-orang kaya yang harus ikut. Subhanallah. Dibuatlah macam-macam iklan, pelatihan sholat ini di hotel ini bayar sekian. Subhanallah, orang miskin tengok, mak di hotel, tak mungkin. Menunjukkan ini tak benar. Subhanallah, sholat begitu mudah, di mana-mana bisa kau ajarkan, mengapa harus di hotel? Ya. Fala yakunu fi qalbihi hasadun li ahadin minal khalqi, maka tak perlu dia iri kepada makhluk manapun. Lianna ghairahu law harfa mithla ma'rifati lam yanqus min ladzatihi. Karena kalau orang merasakan apa yang dirasakan, nikmat menimba ilmu, nikmat mengenal Allah, dia akan merasa tak ada yang kurang. Orang lain yakni memiliki ilmu sepertinya dalam mengenal Allah, merasakan kelezatan dalam mengenal Allah. Antum semua merasakan kelezatan mengaji, tak perlu antum iri kepada yang lain, karena semuanya bisa mendapatkannya. Semua duduk bersimpuh, tak perlu iri. Ya, subhanallah. Faqad arafta annahu la hasada illa fil mutawarad ala maqsudin yadhiqu 'anil wafa'i bil kull. Engkau sudah tahu iri itu hanya terjadi pada posisi, pada tempat yang dia begitu sempit sehingga orang harus berebut mendapatkannya. Walihada la tara an-nas yatazahamuna 'ala an-nadhr ila zinatis sama. Karena itulah kau tak melihat orang berebutan untuk melihat keindahan bintang-bintang di langit. Enggak ada yang iri.
Li'annaha wasi'atul aqtar, karena begitu luasnya cakrawala langit. Silakan keluar, semua akan melihat, tak perlu iri. Ya, wafiyatun bi jamil absar, semua mata bisa memandang. Fa'alaika, ini kata-kata yang begitu indah ya. Fa'alaika in kunta syafiqan ala nafsika an tatluba na'iman la zahmata fihi wa ladzatan la tatakaddar wa la yujadu dzalika fid dunya illa fi ma'rifatillahi ta'ala wa ajaibi malakutih. Kata beliau, andai kata engkau kasihan kepada dirimu, mencintai dirimu, rahmat kepada dirimu, tuntutlah, carilah kenikmatan yang tak perlu orang berdesakan meraihnya, kelezatan yang tak pernah terkotori dengan apapun juga. Kelezatan dunia terkotori, kelezatan makan sampai kenyang, setelah kenyang lezat lagi, hilang kelezatan itu. Kalau kau memang kasihan kepada dirimu, carilah kelezatan yang tak perlu orang berebut mendapatkannya, kelezatan yang tak pernah hilang dikotori dengan kotoran apapun juga. Ya, kelezatan menjadi penguasa, mendapatkan jabatan, sebentar setelah itu muncul berbagai macam tantangan, halangan, rintangan. Betapa dahsyatnya keirian antara sama orang yang memperebutkan kursi jabatan, dahsyat. Kalau lihat aja lah musim-musim pemilu itu, sering gak orang bertikai gara-gara suara, yang satu mengklaim sah, yang satu mengklaim tak sah, bertengkar. Kenapa? Karena kursi jabatan itu terbatas, berebutlah mereka. Kalau kau mau satu yang kau tak perlu iri kepada orang lain, kejarlah, gapailah sesuatu yang luas, semua orang bisa berserikat padanya. Itu ada pada dalam ilmu mengenal Allah tabaraka taala. Kata beliau, di dunia ini tidak ada ya kelezatan sebagaimana kelezatan mengenal Allah. Takjub dengan berbagai macam bentuk penciptaannya pada kerajaan langit dan bumi. Wala yanalu dzalika fil ma'rifati aidan. Ya. Fa in kunta la tashtaqu ila ma'rifatillah subhanahu, kalau engkau tidak merasa butuh mengenal Allah, tak rindu untuk mengetahui tentang Allah, walam tajid ladzatah, engkau enggak merasa nikmat mengenal Tuhanmu. Kalau menimba ilmu Allah, tak nikmat rasanya, malas. Ilmu tauhid, malas. Ilmu al-asma'il husna, malas. Wa dha'ufat fiha raghbatuka, melemah ambisimu padanya. Falastah birajulin, engkau bukan laki-laki sejati. Subhanallah, ini merupakan kalimat yang begitu indahnya. Kalau engkau tak suka mengenal Allah, mengenal keajaiban tentang makhluknya, ma'rifat kepadanya, ya, lemah keinginanmu untuk mengenalnya, engkau itu bukan laki-laki sejati. Innama hadza sya'nur rijal, sesungguhnya mencapai kedudukan tinggi mengenal Allah itu hanyalah merupakan perkara yang diraih oleh lelaki-lelaki sejati, para ulama. Ya. Sehingga berkata mereka, sungguh dalam hatiku ini ada surga. Sekiranya surga dalam hatiku ini diketahui oleh para raja-raja, anak-anak raja, mereka rampas surgaku ini. Tapi dia ada bersamaku. Kemana aku pergi dia tak pernah meninggalkanku. Subhanallah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara, ya, apa yang mereka mau buat kepadaku? Jannati fi qalbi wa huwa ma'i aynama kuntu, surgaku dalam hatiku, bersamaku dimanapun aku berada. Di penjara, stres dia? Tidak. Subhanallah, banyak ulama-ulama di penjara, mereka berdakwah sebagaimana Yusuf berdakwah. Di penjara mereka menguatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, Imam Al-Albani rahimahullah menulis Mukhtasar Sahih Muslim penjara. Subhanallah. Hamka rahimahullah kalau enggak di penjara tak keluar tafsir Al-Azhar. Subhanallah.
Jadi gimana? Mau masuk penjara? Bukan itu maksudnya. Besok berbondong-bondong pula kan kasus ini. Tidak. Maksud ana ini surga bersama seseorang dimanapun dia berada. Surga apa? Surga mengenal Allah, merasa lezat berzikir dengannya, merasa lezat membaca firman-firmannya, mempelajari kandungan firmannya. Subhanallah, tenggelam dalam kenikmatan itu. Kadang-kadang sesekali kita ini karena jauhnya daripada ilmu, datang keindahan, kelezatan bermunajat kepada Allah. Kadang-kadang menangis kita. Kadang-kadang sholat tarawih indah, bacaan imam, menangis kita. Kita merasa pendek, merasa cepat sekali sholat tarawih ini selesai. Mau kita berlama-lama, ya kan? Pernah tuh merasakan kan? Ya, itu ketika iman naik, terasa lezat tarawih itu. Kalau lagi turun, udahlah, ngantuk, mau jatuh ke depan, ke belakang. Bentar-bentar tengok jam, bentar-bentar menggerutu, lama kali imam nih. Ya, itulah beda kita dengan mereka. Subhanallah. Ya. Kata beliau, li'anna syauqa ba'da dzauq. Ini indahnya dia. Subhanallah. Kerinduan kan muncul setelah kau rasakan ada cinta di sana. Kalau kau tak pernah cinta kepada seorang, bagaimana kau rindu kepadanya? Tak ada cerita rindu tanpa ada rasa cinta. Ana tuh rindu sama antum, wallahi rindu sama masjid ini, rindu sama danau antum tuh. Serius saya katakan. Nah, kenapa? Ada rasa cinta. Subhanallah. Jadi kata beliau, wa man lam yashtaq, kata beliau, lianna syauqa ba'da dzauq, sesungguhnya perasaan kerinduan itu ada setelah dia merasakan nikmatnya cinta. Ya, wa man lam yadzuq lam ya'rif, yang tak pernah merasakan indahnya, ya rindu indahnya cinta, tak akan pernah dia tahu arti kerinduan. Wa man lam ya'rif lam yashtaq, yang tak pernah kenal tak akan pernah rindu. Pernah antum rindu dengan orang tak pernah kenal? Tak ada. Mustahil. Kerinduan itu ada setelah mengenal, setelah mencintai muncullah kerinduan. Wa man lam yashtaq lam yatlub, orang yang tak punya rasa rindu maka dia tak kepingin jumpa orang tersebut. Subhanallah, tak kenal, tak rindu, tak pernah merasakan, tak kepingin jumpa. Tak aku kenal dia siapa, bagaimana aku rindu? Tak tahu entah penjahat dia entah enggak ada rindu karena enggak kenal. Pepatah kita mengatakan apa? Tak kenal maka sayang, tak sayang maka tak cinta. Subhanallah, ini rupanya dia dari bahasa Arab. Wa man lam yatub lam yudrik, barang siapa yang tak pernah menuntut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan nikmatnya rindu cinta, pasti dia akan tak pernah terinspirasi untuk mengejar ketertinggalannya. Dia itu tertinggal jalan tapi dia enggak merasa dia butuh. Karena tak kenal bahwasanya di ujung jalan ini ada berbagai macam kenikmatan dijanjikan, dia tak tahu. Dilihat orang semua jalan berlari, kenapa? Tahu manusia di ujung jalan ini ada menanti berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Kawan tak tahu orang lari, dia tenang-tenang saja. Kenapa? Karena tak tahu, tak kenal, tak cinta, tak rindu. Ketika dikasih tahu orang, di ujung jalan tuh lagi dibagi-bagi sekarang ini uang, berebutlah, baru langsung lari dia. Kenapa? Tahu arti uang, tahu makna uang, tahu pentingnya uang, maka dia akan kejar. Subhanallah. Ya, wa man lam yudrik baqiya minal mahrumin, yang tak pernah merasa rugi, tidak mengikuti jalan orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa bersama orang-orang yang Allah haramkan daripada nikmat tersebut. Orang yang paling rugi adalah orang yang tak merasa rindu kepada Allah, tak merasa rindu mengenal Allah, tak merasa rindu bermunajat kepadanya, tak merasa rindu berdoa kepadanya, tak merasa rindu berzikir menyebut namanya. Ini orang yang paling celaka satu dunia. Subhanallah.
Wa'lam anna al-hasada min al-amradil 'azimah lil qulub, ketahuilah dengki merupakan penyakit dahsyat bagi hati. Wala tudawa amradul qulubi illa bil ilmi wal amal, tak akan dapat hilang penyakit dengki kecuali dengan ilmu dan amal. Wal ilmu nafi' li maradil hasadi huwa, dan ilmu yang paling bermanfaat untuk menghilangkan penyakit hasad adalah an ta'rifa haqiqata annal hasada dararun 'alaika fid dini wad dunya. Ketika engkau tahu, sadar ternyata yang namanya iri, dengki itu adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya bagimu untuk duniamu maupun akhiratmu. Kalau kau tahu betapa bahayanya dengki itu bagi duniamu, akhiratmu, engkau akan seketika jerah daripada sifat buruk tersebut. Wa annahu la yadurrul mahsuda fid dini wala fid dunya. Kalau kau tahu irimu, dengkimu tidak sama sekali dapat membahayakan orang yang kau irikan tersebut. Ya. Bal yantafi'u bihi, bahkan dia mengambil manfaat daripada irimu untuk dunianya, akhiratnya. Orang iri rugi, yang diirikan untung. Yang iri rugi dunia, rugi akhirat. Yang diirikan untung dunia, untung akhirat. Subhanallah. Orang yang diirikan tidurnya nyenyak, bermimpi-mimpi indah. Orang yang iri tak bisa tidur malam. Kalaupun tidur mimpinya buruk, jelek. Lihat orang sukses yang dia irikan, dia demam. Ya enggak? Orang iri itu banyak penyakitnya itu. Lihat kawan beli mobil baru, demam dia, menggigil. Kok gigit? Kenapa kau demam? Kawanku udah beli mobil baru, aku masih mobil butut, iri. Kawannya naik jabatan, naik pangkat, stres dia. Bahaya bagi kesehatannya, bahaya, semua bahaya. Akhiratnya lebih bahaya lagi. Ya, tiap hari transfer kebaikan kepada orang yang diirikan. Subhanallah. Karena ini kezaliman. Iri itu zalim. Orang dizaliminya akan dapat transferan terus. Kalau kita menggibah, kita sedang mentransfer apa kepada orang tersebut? Kebaikan kita. Subhanallah. Kita butuh kebaikan telah banyak kita transfer ke orang. Ya. Allahu Akbar. Wa ni'matu la tazulu anil mahsudi bihasadika. Ketahuilah, nikmat yang ada pada orang yang kau irikan tersebut tidak akan pernah hilang dengan keirianmu, karena semuanya ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan. Ya, tengoklah irinya Quraisy kepada Nabi SAW, ingin membunuhnya tapi tak tercapai, ingin menghinakannya tak terwujud. Allah muliakan nabinya, Allah angkat derajatnya. Lihatlah bagaimana irinya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Bahaya bagi Yusuf? Tidak, walaupun zahirnya bahaya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual menjadi budak zahirnya, tapi kebaikan. Subhanallah. Kalau enggak dimasukkan ke sumur, enggak dijual menjadi budak. Kalau enggak jadi budak, enggak menjadi menteri. Subhanallah. Akhirnya ketika dia menjadi penguasa, datang saudara-saudaranya miskin, keadaan sangat memprihatinkan. Yusuf, Masya Allah, penuh dengan kenikmatan. Bahkan dari seluruh penjuru datang ke Mesir, meminta bagian daripada gandum, barter apapun yang mereka miliki. Subhanallah. Kata beliau, ya, walau lam takun tu'minu bil ba'thi lakana muqtada al fitnati in kunta aqilan an tahdhar min al hasad. Kalaupun sekiranya engkau tak yakin ada hari berbangkit, ada hari pembalasan, akal sehatmu, logika lurusmu itu memastikan bahwasanya hal yang kau lakukan ini membahayakan bagi dirimu. Kau harus tinggalkan. Kenapa? Lima fihi min alamil qalbi. Karena iri itu akan membuat hati sakit. Ya, ma'ada min nafi, sementara tak ada manfaatnya iri, tak merubah ketentuan takdir Allah.
Fa kaifa wa anta ta'lam ma fihi minal adzabi fil akhirah. Apalagi engkau sadar nanti menunggumu azab yang begitu dahsyat di akhirat dengan sebab irimu ini. Subhanallah. Wa bayanu qaulina annal mahsuda la darar alaihi fid dini wala fid dunya. Ya, adapun penjelasan mengapa kita katakan orang yang diirikan itu tidak berbahaya baginya. Ya, di dunia maupun di akhirat. Bal yantafi'u bihasadika fid dini wad dunya. Bahkan yang diirikan ini akan mengambil manfaat di dunia maupun di akhirat. Lianna ma qaddarahu Allahu lahu min ni'matin la budda an taduma ila ajalihi alladhi qaddarahu. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang diirikan tersebut ya adalah merupakan kenikmatan yang akan senantiasa bersamanya sampai waktu yang Allah tentukan. Takdir di tangan Allah. Kau iri ingin menjatuhkan dia, Allah tidak akan lagi, belum masanya jatuh, tidak akan jatuh. Kebanyakannya malah ketika kau ingin menjatuhkan dia, dia semakin naik ke atas. Ibarat balon semakin ditekan ke bawah, semakin melambung ke atas. Subhanallah. Ya, banyak orang iri kepada dakwah sunnah ini. Dakwah tauhid iri, semakin ditekan, di mana-mana ditekan, bagaikan balon, semakin pantulannya tinggi ke atas, pusing musuh-musuh dakwah ini. Mau kita apakan mereka ini? Tak bisa terbendung. Karena itulah jangan punya sifat iri. Semakin meninggi orang yang diirikan. Ya. Wala ma lianna ma qaddarahu Allah lahu min ni'matin la budda an taduma ila ajalihi alladhi qaddarahu wa la darara alaihi fil akhirah. Dan orang yang diirikan tersebut tak ada baginya bahaya di akhirat. Tak ada risiko karena dia enggak berbuat kezaliman. Lianna la yatham huwa bidzalik, orang yang diirikan itu enggak berdosa. Bal yantafi'u bi, bahkan dapat manfaat. Liannahu mazlumun min jihatika, karena dia terzalimi dengan sebab engkau. Tentunya orang terzalimi akan Allah berikan kepadanya hak untuk ya dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. La siyama idza akhrajtal hasada ilal qawli wal fi'li. Apalagi irimu itu sudah kau keluarkan dalam ekspresi, ucapan, perbuatan, habis. Kalau iri masih dalam hati, ringan. Walaupun setengah mati dia menyimpannya, tapi masih lebih ringan efeknya. Kalau sudah diucapkan, keluarlah kata-kata ghibah, keluarlah kata-kata fitnah, lebih dahsyat lagi. Keluar pula tindakan memfitnah dan semacamnya, lebih berbahaya lagi. Wa amma manfaatu fid dunya fa huwa anna min ahammi aghradil khalqi ghammul a'da. Adapun manfaat di dunia bagi orang yang diirikan, bahwasanya sudah menjadi kaidah yang paling disenangi seseorang adalah membuat musuhnya itu ngeradang. Ya. Wala adzaba a'zam mimma anta fi minal hasad. Saya ulangi lagi. Yang paling diharapkan dari seseorang itu bagaimana musuhnya itu meradang melihatnya, gemas melihatnya sementara dia tak bisa apa-apa. Ya. Orang yang hasad demikian, dia meradang benci sementara kawan tenang-tenang. Ya, subhanallah, membahayakan dirinya. Fa idza ta'ammalta ma dzakarna 'alimta annaka aduwwun li nafsik. Setelah kau tahu kalau kau iri, hakikatnya engkau sedang menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Wa huwa sadiqun li aduwika, bahkan keuntungan untuk sahabat yang kau iri kepadanya. Fama mathaluka illa kamathali man yarmi hajaran aduwahu liyusiba maqtalahu fala yusiba. Perumpamaan orang iri bagian seorang mengambil batu, dia ingin sekuat-kuatnya melempar batu tersebut kepada orang yang dia irikan untuk membunuhnya. Jauh-jauh dia tarik, dia lemparkan. Kemana larinya? Wa yarji'ul hajaru ala hadaqatihi al-yumna. Dia lemparkan kuat-kuat. Karena begitu semangatnya, batu itu mengena biji matanya sebelah kanan, buta matanya yang kanan. Al-hadaqah
hitam mata kita ini. Dia lempar, kena matanya yang kanan, buta. Semakin marah, subhanallah. Ya, fayaudu wa yarmihi bihajarin ashadda minal awal. Fayarji'ul hajar ala ainil ukhra fayu'miha. Dia kesal, dia lempar sekali lagi dengan sekuat-kuatnya supaya musuhnya mati. Kena mata kirinya, buta dia. Tak cukup sampai di situ. Kata beliau, fayazidu ghadabuhu, semakin menjadi-jadi kemarahannya. Fayaudu wa yarmihi bihajan ashadda. Ya. Fayarmihi thalithah fayaudul hajaru ala ra'sihi fayashdakhuhu. Dia lempar lagi sekuat-kuatnya, kena kepalanya, bocor. Waduhu salimun, sementara musuhnya selamat, sehat walafiat. Yadhaku minhu, musuhnya ketawa melihat dia, habis kau sendiri. Subhanallah. Itulah nasib orang yang iri. Fahadhil adwiyatu al-ilmiyah, inilah kira-kira terapi yang paling manjur untuk menghilangkan sifat iri. Membahayakan dirimu. Tak kena musuhmu, balik ke engkau. Senjata apa yang namanya bisa balik lagi tuh? Bumerang. Bumerang dilempar, tak pandai, balik kena dia sendiri. Fa idza tafakkara al-insanu fiha akhmadat narul hasad min qalbihi. Narul hasad min qalbihi. Jika orang benar-benar pikirkan, ini akan hilang bara keirian dalam hatinya. Wa ammal amalun nafi'u fih, adapun amal yang bermanfaat dalam perkara ini, fahuwa an yatakallafa naqidha ma ya'muru bil hasad, supaya hilang irinya dengan cara amalan tertentu, berupaya dan semampunya memaksa dirinya untuk melakukan kebalikan daripada sifat irinya. Contohnya bagaimana? فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه المدح له وثنى عليه. Ya, andai kata keiriannya itu ada kepada sahabat yang dia irikan, ya, begitu irinya dia sehingga ingin menyebutkan kata-kata tak baik tentang saudaranya tersebut, dia harus balikan, dia paksa. Seharusnya dia mencaci maki orang yang diirikan tersebut, dia paksa bagaimana dia memuji orang tersebut, membelanya. Subhanallah. Ya, kalau kita tuh iri kepada seorang, ya Allah ini kaya sekali, iri, katakan ya Allah, tambahkan lagi lah baginya karuniamu, tambahkan lagi kekayaannya, berikanlah berkah pada hartanya. Nah, itu caranya itu. Neng orang kaya, mobilnya mewah luar biasa, muncul iri, kita doakan ya Allah, tambah lagi karuniamu kepadanya, Allah beri lagi rezeki dia, berkahi padanya, hilanglah itu iri. Siap nggak? Dibalik. Ya. Wa in hamalahu al-kibru alzama nafsahu tawadhu lahu. Andai kata iri itu gara-gara kesombongan, dia tak ingin dikalahkan, hendaklah dia paksa dirinya untuk merendahkan diri kepada orang tersebut. Wa in ba'tha wala kafil in'am ala anhu alzama nafsahu ziyadatan fil in'am. Kalau iri membuat dia bakhil, tak mau sedikit pun memberi bantuan kepada orang tersebut, karena irinya dia harus rubah, harus dia bantu terus. Ya, waqad kana jama'atun minas salafi idza balaghahum syakhsan ightabahum. Ulama terdahulu jika mendengar ada seseorang yang menggibah mereka, dau ilaihi hadiah, mereka kirimkan hadiah. Hasan Basri dighibah, dia kirimkan hadiah kepada sahabatnya menghibah, dia katakan jazakallahu khairan, engkau telah berikan kepadaku kebaikan pahalamu. Siap antum? Orang yang menghibah antum kirim ke dia kirim kepada dia hadiah, siap? Subhanallah. Fahadhi adwiyatun nafiyatun hasad jiddan, inilah obat-obat yang begitu bermanfaat untuk menghilangkan sifat hasad. Ya, illa annaha murrah, tapi ini obat murratun, ini obat pahit. Obat apa yang paling pahit? Jamu apa? Temulawak. Apa lagi lebih pahit dari itu? Apa yang paling pahit? Protowali. Apa namanya? Protowali.
Iya, berat. Menelannya setengah mati kita, tapi kita harus telan. Kenapa? Pahit. Begitulah kita menelan ya obat untuk menyembuhkan iri ini pahit. Kita harus lakukan kebalikan daripada apa yang kita buat. Illa annaha murratun, tapi dia sangat pahit. Wa rubbama yashulu syurbuha an ya'lama annahu idza kana la yakunu kullu ma turid fa aridhu ma yakun. Wa hadha huwa ad-dawa'ul kulli wallahu alam. Kata beliau, walaupun pahit, jika kau ingin sembuh, karena keinginanmu sembuh itu lebih besar, biasanya kau tak rasakan lagi pahit, ya enggak? Karena kita ada kemarin kena corona, kena ya, semua yang pahit dihantamnya. Apa kata orang obat? Pahit apapun, telan. Terasa pahit, udah tak terasa lagi, karena ingin sembuh. Ya, inilah ikhwati fillah rahimakumullah, pembahasan tentang sifat hasad. Insyaallah kalau Allah panjangkan umur kita, di kesempatan akan datang kita akan membahas tentang zammud dunya, tercelanya dunia ini yang kita mati-matian karenanya, berebut karenanya, subhanallah, berkelahi karenanya. Bahkan tadi katakan sebab iri itu karena cinta dunia. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dah canggih sekarang ya, tak perlu bagi kertas, langsung sini ada. Ustaz, apakah saya bisa dibilang hasad melihat kawan yang ibadahnya lebih baik daripada saya? Andai kata engkau melihat kawan lebih baik ibadahnya, engkau iri dengan memacu dirimu untuk beribadah semacamnya, dan engkau tak ingin agar kenikmatan itu hilang daripadanya, ini enggak disebut iri, ini enggak disebut hasad, ini disebut ghibtah, bukan hasad. Ya ada orang, masya Allah kawan ini luar biasa hafalannya bagus, masya Allah rajin ya menghafal Quran, akhirnya kau terpacu rajin sepertinya, karena ingin sepertinya engkau tak hilang nikmat itu hilang daripadanya. Ini tidak tercela. Yang tercela engkau ingin nikmat yang adanya itu hilang, pindah kepadamu. Inilah iri yang dilarang. Ustaz, terkadang saya iri melihat penghasilan istri lebih besar daripada saya. Sama istri pun iri. Aduh, syukurlah istri lebih besar penghasilannya. Tak payah-payah kali kau kerja, dibantu istrimu. Dek, kayaknya mobil kita udah bisa diganti nih, Dek. Siap bang, kita ganti ya bang. Kan enak, gak payah. Namun saya tahu tidak boleh mengambil harta miliknya. Ya, kau pun tak ingin hartamu diambil. Antum rela dompet antum diambil istri dengan semua ATM uang dalamnya, pasti komplain. Subhanallah. Apakah hasad saya berdosa, Ustaz? Jika hasadmu itu sampai kepada tingkat kau ingin kenikmatan pada istrimu hilang, kau berdosa. Ya, tak boleh. Kalau tidak, tak mengapa. Akhirnya kau terpacu. Kini saya harus berusaha kerja keras, saya malu sama istri saya, gaji saya setengah daripada gaji dia. Kau berusaha maksimal untuk dapat ya mendukung penghasilanmu. Ini bagus. Yang tak bagus itu suami pasrah saja. Udahlah dek, adik permanen, abang ini serabutan kerja, udahlah kerja terus. Nah, payah ini. Ya, istri terpaksa kerja banting tulang, kasihan tulang terbanting-banting. Ya, pulang malam istri kadang-kadang, suami tidur di rumah senang, santai dia. Lebih musibah lagi kadang-kadang anak di rumah. Tenanglah dek, di rumah anak-anak itu aman, abang semua jaga, daripada kita siap pembantu, mencuci di rumah kawan, nyetrika, semua kerjaan rumah dikerjakannya. Kulitnya putih, nggak pernah kena matahari. Istrinya hitam kena matahari. Aduh, ini dipertanyakan kelelakiannya ini. Kok rela seperti ini? Suruh dek duduk di rumah, abang kerja cari uang di luar sana. Ini baru laki-laki nih, ini rijal. Kalau itu nisfur rajul, setengah laki-laki itu. Semoga tak ada yang tersungging ya. Kalau ada sama antum cepat rubah, besok kerja keras sungguh-sungguh. Masa kalah sama istri? Subhanallah. Ya.
Bagaimana solusi saya agar tidak merasa depresi atau tertekan melihat perbedaan dalam masalah harta ini? Ya, kalau begitu kau kerja keras, suruh istrimu, Dek. Tak usah lagi adik bekerja di luar ya, di rumah sajalah, resign sajalah. Abang jamin insya Allah, walaupun tak banyak-banyak gaji abang, tapi insya Allah cukup untuk kita. Di rumah saja, resign dari kerjaanmu, Dek. Di rumah. Wajib istri turut kata suaminya. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu di atas. Antum yang tak siap. Takut. Anak sekian Ustaz, udah 4 nih, ini masuk pesantren ini. 1 bulan 2 juta ini. Dari mana Ustaz? Istriku harus kerja. Antum tak siap. Yakin antum tuh kurang kepada Allah SWT. Kalau yakin kuat, Masya Allah. Tenang adik di sini duduk, tenang. Insya Allah kita makan. Abang cari. Ya, wallahi suami yang tanggung jawab dalam hal nafkah lebih disegani, dihormati oleh sang istri daripada suami yang dia kurang dalam tanggung jawab perkara nafkah tersebut. Pasti patuh dia. Kalau istri lebih besar gajinya, apalagi istri yang menjadi sumber penghasilan, berat. Suami mau marah, bang jangan macam-macam bang ya. Baju abang itu lepas, aku belikan tuh. Habis. Allah, bahaya. Ya, hati-hatilah kita, waspadalah. Jangan sampai keluar rumah dengan baju aja kita. Berarti celana dalam bahaya. Buka semua celana dalam aja, habis kita. Jangan mau kalah. Subhanallah. Jadi ini caranya supaya jangan stres. Suruh istri resign. Biar saya cari kerja. Subhanallah. Tapi sebagian perempuan tak mau dia. Lebih baik dia cerai daripada harus lepas kerja. La ilaha illallah. Ini bahaya. Sudah hubud dunia, cinta dunia bersangatan. Dia pilih apa? Kerja daripada ya harus lepas kerja, lebih baik cerai. Ini musibah. Subhanallah. Ya. Tapi antum pun harus benar-benar tanggung jawab ya. Jangan resign sekarang, tenang aja lah, setelah itu terkapar-kapar dia. Subhanallah. Ustaz, apakah boleh kita, ini pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita berdoa agar kita bisa memiliki harta lebih, rumah atau mobil, motor dan lainnya, lebih dari satu seperti halnya si fulan dan fulan saudara kita? Ya akhi, kau tuh kalau berdoa jangan panjang-panjang, rugi. Doa singkat tapi mantap. Ya Allah berikan aku mobil ini, berikan aku motor ini ya Allah. Jangan, ya Allah panjangnya harus berdoa. Ya, boleh kita berdoa minta tambahan harta? Boleh. Ya, Nabi pernah mendoakan Anas doa yang pamungkas. Apa kata Nabi? Ya Allah, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitu. Ya Allah, perbanyak harta Anas, perbanyak anak-anaknya, berikan baginya keberkahan pada apa yang kau berikan kepadanya. Selesai. Kau doa Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Semuanya masuk. Ya Allah, tambahkan hartaku, tambahkanlah bagiku anak-anakku, berilah aku keberkahan dari apa yang kau beri kepadaku. Selesai. Mau lebih singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai daripada Allah, motor, mobil, panjang. Kemudian belum tentu apa yang kau minta itu baik bagimu. Jangan minta harta banyak saja, harta banyak kau jadi korun. Ingat, cari keberkahan. Jadi kita kerja itu mencari keberkahan harta, meskipun cukup ya, tapi berkah lebih utama daripada berlebih-lebih tapi tak berkah. Ya. Jadi silakan berdoa, dan banyak doa-doa yang begitu indahnya dari Quran. Mengapa mengarang doa-doa sendiri? Kadang-kadang doa kaum muslimin aneh-aneh, dengarnya kita ketawa geli. Saya pernah dengar orang berdoa, Rabbana anzil, dia baca Quran ini memang doa, tapi salah penempatan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Allah, turunkanlah dari kami, kepada kami dari langit makanan. Ini doa untuk apa? Ini doanya Nabi Nabi Isa bin Maryam.
Kau minta seperti Isa, ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Sampai kapan? Kau siapa? Ini doa yang melampaui batas. Kadang-kadang aneh doanya. Allahumma tawwil a'mar, ya Allah panjangkan umur kami. Untuk apa panjang umur sampai alismu kemari? Gigimu semua sudah copot, matamu semua sudah nanar, jalan pun sudah bungkuk, pikun, untuk apa? Salah enggak itu panjang umurnya? Salah. Jangan kau meminta panjang umur, minta keberkahan umur. Kau tengok orang-orang pikun, kadang kesian kita. Habis dibully sama anak-anak kecil, orang-orang pikun tuh, ya enggak? Cucunya membuli dia, habis dikerjain. Tuh orang pikun tuh. Kau mau panjang umur pikun? Tak mau. Jangan minta panjang umur. Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami, wasahhi ajsadana, berilah kami kesehatan pada tubuh kami. Belum tentu kesehatan ini membawa kebaikan bagimu. Yang lebih parah lagi, wakhdum lana minal jinni ma liman, ya Allah berilah kami pembantu dari golongan bangsa jin. Ya Allah, kurang kerja nih. Minta supaya jin jadi pembantunya. Memang Sulaiman baik-baiklah, doa sudah sempurna dalam Quran, dalam Sunnah. Tahu sekarang doa yang aneh-aneh. Ya. Pertanyaan terakhir ya, Ustadz izin bertanya, dalam masalah warisan, mengapa perempuan lebih sedikit dapatnya daripada laki-laki? Siapa bilang? Bukan dalam semua keadaan perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki. Kadang-kadang sama. Saudara seibu, perempuan laki-laki sama-sama seperenam, berserikat dalam sepertiga. Subhanallah. Hanya dalam satu keadaan saja perempuan lebih sedikit pada laki-laki. Ketika mereka saudara. Ya, seorang ayah meninggal, dia meninggalkan ada istrinya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ketika itu perempuan satu, laki-laki dua. Dalam banyak keadaan lebih banyak mereka sama. Subhanallah. Jadi bukan secara mutlak. Kalaupun kau bertanya, ini kenapa beda Ustaz? Ya beda toh. Laki-laki hartanya untuk dirinya, untuk anak istrinya, menafkahi kerabatnya. Perempuan hartanya untuk dirinya sendiri. Anak, suami yang menafkahi wajib. Subhanallah. Kerabat-kerabatnya bukan dia yang menafkahi kerabatnya, tapi saudara laki-lakinya. Ya. Walaupun laki-laki dapat dua bagian, tanggung jawabnya begitu luas. Dia tanggung jawab terhadap istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya sudah tua renta, kadang-kadang adiknya yang masih kecil, tanggung jawab. Perempuan hartanya untuk dirinya sendiri. Ustaz, aku pun perempuan di sini kerja di Cikarang ini, di sana. Aku tiap bulan kirim, aku jadi penyangga keluarga, aku jadi tulang punggung keluarga. Kenapa kau mau? Bukan kewajibanmu itu. Ya. Ini salah kaprah kita, kesian perempuan-perempuan itu, subhanallah. Sibuk dia bekerja, tubuh mereka lebih lemah daripada tubuh laki-laki. Mereka jadi tulang punggung keluarga, menafkahi ibunya, ayahnya, pamannya, adik. Subhanallah. Ini salah semua nih. Subhanallah. Allahul musta'an. Ya. Jadi dia menanya, mengapa perempuan lebih sedikit, padahal saya lebih berbakti kepada orang tua saya daripada anak laki-laki. Iya, tetap jawabannya seperti tadi. Yang membagi-bagi warisan ini bukan saya, tapi Allah. Tentu Allah lebih tahu kemaslahatan hamba-hambanya. Yang paling paham membuat spare part motor itu pabrik membuat motor. Dia tahu. Ya, setiap motor apapun nama produknya, dia punya spare part, punya segalanya. Yang mengeluarkannya pabriknya, yang mengeluarkan bagaimana cara servisnya, semua dari pabrik. Karena mereka yang buat. Yang buat kita siapa? Allah. Dia lebih tahu tentang kita. Maka semua telah Allah atur. Tak ada namanya kezaliman. Perempuan tak ada kewajiban nafkah, menafkahi suaminya, anaknya, tak ada. Keluarganya itu semua bukan kewajibannya. Begitu indahnya perempuan dalam Islam. Subhanallah. Mereka menjadi ratu-ratu dalam rumah tangga.
Suami bekerja di luar dengan susah payah menghadapi berbagai macam tantangan, dia di rumah menjaga harta suaminya, anak-anak suaminya. Ya, Allahu Akbar. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.